Oke, Sobat Kimung, kembali lagi di channelnya Kimung Bot. Kali ini Om Kimung destinasi ke tempat wisata di seputar Jakarta. Destinasi pertama ada di Rumah Sipitung, tepatnya di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Sobat Kimung, ini adalah Sipitung ini adalah legenda tempo dulu di zaman orang-orang Betawi udah pasti kenal lah dengan siapa Sipitung. Nah, alhamdulillah hari ini Om Kimung ketemu Bang Sukma ya. Betul. Bang Sukma salah satu pemandu wisata di Rumah Sipitung. Nah, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu Bang Sukma ya. Bang Sukma, gimana kabar? Baik. Alhamdulillah sehat Bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini nih Bang Sukma. Ya. Saya mau tanya-tanya nih tentang Sipitung. Tapi saya mau tanya dulu, ini sejak awal nih Bang Sukma jadi pemandu di sini? Sejak museum ini dikelola oleh Museum Kebaharian, jadi sejak tahun 2016. Oh. Tapi kalau bangunannya kan, kalau menurut catatan sejarah terus dari turun-temurun, itu dibangunnya tahun 1860 kalau bangunannya. Oke, ini sebelum tanya masalah bangunannya segala macam, Abang Sukma tahu nggak sih riwayat atau sejarah Sipitung dulu dah? Insya Allah ya, sedikit tahu ya, karena saya juga sering baca-baca hasil penelitiannya orang luar juga, orang kita gitu. Itu gimana ceritanya dulu Sipitung tuh, apa historisnya? Yang Om Kimung tahu sih, Sipitung itu jawara atau penjahat kalau nggak salah, tapi suka ngebagiin ke rakyat gitu. Itu yang Om Kimung tahu. Tapi kira-kira menurut jadi gini, kalau menurut buku-buku yang saya baca, terutama bukunya Margaret Van Til tuh yang meneliti secara intens tentang Sipitung. Sipitung itu memang seorang pesilat yang berani, terus soleh juga, dan sakti, dan dia seperti Bang Kimung tadi bilang, sering melawan Belanda tapi membantu rakyat kecil. Jadi kalau bagi orang Belanda, Sipitung dibilang penjahat karena dia mengambil harta-hartanya orang kaya, orang Belanda, orang Cina, tapi dibagikan ke orang-orang miskin yang ada di Betawi. Gitu. Jadi bagi orang Belanda Sipitung dibilang penjahat, tapi bagi orang Betawi Sipitung dianggap pahlawan. Jadi bisa dibilang Robin Hood-nya Betawi begitu. Sipitung ini ya. Betul begitu. Dan kenapa Sipitung melakukan itu? Karena awalnya Sipitung itu merasa sakit hati waktu umur 15 tahun, 16 tahun melihat harta ternak kakeknya tuh diambil secara paksa oleh... jadi menjelang dewasa 15-16 tahun Pitung pernah melihat kakeknya itu pernah diambil paksa, harta kakeknya itu pernah diambil paksa sama Belanda. Belanda. Jadi dia akhirnya belajar silat, setelah merasa mumpuni melakukan balas dendam itu dengan mengambil harta-hartanya orang Belanda. Sorry, tanda kutip balas dendam bukan untuk pribadi ya. Bukan, tapi dia ambil, ngerampok, tapi untuk kepentingan orang-orang susah di sekitarnya. Yang membutuhkan begitu. Iya. Berarti sama rakyat biasa dia anggap ini pahlawan tadi Robin Hood. Tapi sama Belanda dicari nih. Dicari karena meresahkan begitu ya. Tapi intinya sebenarnya Pak Pitung ini bukan pahlawan dong. Dalam arti dalam Belanda ini dianggapnya penjahat. Bukan kayak pejuang-pejuang ini ya, cuman karena... Ya, jadi kalau beda dengan misalnya Pangeran Diponegoro yang gitu maksud saya. Tapi ini pahlawannya sebenarnya dibilang pahlawan humanis ya, pahlawan sosial juga bisa. Hanya membela orang yang sekitarnya begitu. Oke. Nah, ini dari dulu di lingkungan sini udah ada pemukiman apa memang panggilnya Bang Pitung ya? Bang Pitung aja yang tinggal di sini dulunya. Oh begini, jadi ini daerahnya kan dibilang Marunda Pulau. Marunda Pulau. Ya, pulau itu kan bahasa Betawi pulau. Jadi tadi ini pulau kecil. Pulau kecil, dan menurut orang-orang yang udah sepuh di sini, dulu di satu pulau ini hanya ada 10 rumah, termasuk rumahnya ini. Pitung. Tapi ini sebetulnya juga bukan rumahnya Pitung. Oh bukan? Iya, jadi rumah milik Haji Sapiudin. Milik Haji Sapiudin. Ya, Sapiudin itu orang Bugis yang mempunyai tambak di sekitar pulau ini. Jadi punya usaha tambak di sekitar sini. Tambak atau sero lah. Iya. Gitu. Tambak air untuk ikan atau udang ya. Terus Nah, terus kenapa dibilang rumah Sipitung? Karena ada cerita turun-temurun dari turunannya Haji Sapiudin bahwa Sipitung pernah singgah di sini. Gitu. Oke, Sobat Kimung, rupanya rumah Sipitung ini secara historisnya sebenarnya secara pure rumahnya ini belum ketahuan ya? Belum ketahuan. Tapi asalnya ketahuan dari Roblong. Asalnya ketahuan dari Roblong sono Jakarta Barat. Di Jakarta Barat. Oke, asalnya dari Roblong Jakarta Barat. Cuman pada masa lalu Sipitung pernah singgah di sini.
Nah akhirnya sama Haji Safiuddin. Safiuddin dijadikanlah historis, diberikanlah tanah ini untuk diwakafkan untuk dijadikan rumahnya Sepitung gitu. Betul, ya. Oh seperti itu Sobat Kimung. Jadi rupanya rumah Sepitung aslinya sendiri ada di Rawabelong, Taman Bunga ya, tempat bunga ya kalau nggak salah. Iya, Pasar Bunga. Pasar Bunga di Jakarta Barat. Nah lanjut terus. Itu terus. Jadi ada dua aspek ya. Pertama aspek sejarah rumahnya sendiri itu karena milik Haji Safiuddin dan secara turun temurun akhirnya di terakhir tahun 1972 dihuni oleh Haji Matsani. Turunan dari Haji Safiuddin. Haji Safiuddin. Nah, baru rumah itu dibeli oleh Gubernur Ali Sadikin pada masa itu, dijadikan cagar budaya. Tahun berapa ya? Tahun 1972. Jadi pas Bang Ali, kan dikenalnya Bang Ali Sadikin kan? Betul. Bang Ali Sadikin itu membeli ini untuk dijadikan cagar budaya. 1972. Tepatnya bulan apa nggak tahu? Sekitar bulan April. Bulan April ya, tepatnya di bulan April 1972 diambil alih, difungsikan jadi cagar budaya untuk Jakarta sama Bang Ali Sadikin. Betul. Oh gitu. Terus dan resmi dijadikan sebagai cagar budaya menjadi undang-undang tahun 1999. 1999 diresmikan ya. Untuk diresmikan oleh DKI ya. Oleh Pemda DKI. Sebelum dibilang rumah pitung, sebelum tahun 1972 warga sini menyebutnya bukan rumah pitung, tapi rumah tinggi. Rumah tinggi karena tiang-tiangnya tinggi. Jadi ini awalnya itu bukan rumah Sepitung. Sebelum diresmikan sebagai tempat wisata. Betul. Oh, tadinya disebutnya rumah tinggi. Iya. Dan Pemprov juga memutuskan gitu ya, kenapa dibilang rumah Sepitung, karena ini satu-satunya situs yang masih ada yang pernah berhubungan dengan Sepitung. Oke. Ini kan berarti secara legenda, ini hanya cuma legenda Sepitung sebenarnya asal muasalnya ada di Rawabelong. Nah di sini ada legendanya bahwa ini sebenarnya bukan dihibahkan ya, karena pernah singgah jadinya untuk dijadikan legendanya Sepitung. Nah selama dia singgah di sini berarti berapa lama Bang Pitung singgah di sini? Ya menurut cerita dari keluarganya Haji Safiuddin sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi si Pitung itu berlatih silat di sini, terus menginap di sini karena memang bersahabat. Jadi ada 3 versi juga. Ada 3 versi. Jadi pertama si Pitung di sini bersembunyi dari kejaran pelarian. Setelah merampok di Condet. Versi keduanya malah si Pitung merampok Haji Safiuddin karena Haji Safiuddin orang kaya. Versi ketiganya Bang Pitung bersahabat dengan pemilik rumah ini, Haji Safiuddin. Iya gitu. Dan selama 2 minggu di sini Bang Pitung berlatih silat sekaligus belajar agama di Masjid Al-Alam karena di sebelah sini Masjid Legenda juga. Al-Alam hanya bisa jalan kaki, bisa ditempuh dengan jalan kaki. Dia jalan ke laut ya apa? Dulu saya juga ngalamin, jadi hanya lewat galengan saja. Jadi dulu hanya galengan, pinggir tambak. Jadi ya ke laut juga lah, ke arah laut gitu. Enggak seperti sekarang. Sekarang masih ada Masjid Al-Alam, masih ada. Tapi Bang Om Kimo nggak ke arah sana. Oke, berarti ini ada 3 versi yang mengenai Sepitung. Terlepas dari versi apapun, yang pasti di sini sudah dijadikan sama Pak Haji siapa yang nanti Pak Haji siapa? Haji Safiuddin untuk diibahkan sama Bang Pitung. Nah, selama 2 minggu atau 3 minggu Bang Pitung berlatih di sini ya? Betul, berlatih dan memperdalam agama di Masjid Al-Alam. Oke, terus tempat di atasnya itu ada tempat tidurnya Bang Pitung juga ya? Ada tempat tidur Bang Pitung atau lemari pakaian itu asli apa sudah kalau sudah pembaruan? Jadi gini, kalau peninggalan sejarahnya atau cagar budayanya itu hanya bangunannya saja. Tapi benda-benda yang ada di dalamnya itu pemberian dari budayawan Betawi Pak Ridwan Saidi. Itu hanya melambangkan atau menggambarkan peralatan rumah tangga yang digunakan pada zaman Sepitung gitu. Jadi Sobat Kimung, jadi secara legenda ini masih campur baur lah. Secara ini ya barang-barang yang di dalamnya kayak tempat tidur segala macam itu hanya menggambarkan tempo dulu seperti apa. Jadi murninya udah nggak ada Bang ya. Murninya cuma bangunan ini doang ya. Betul, ya. Murninya cuma bangunan itu. Dan ini pun juga udah renovasi. Sudah renovasi kan? Karena dulu aslinya tiangnya itu rata dengan tanah. Dulu aslinya jadi nggak tinggi gini ya? Nggak tinggi gini. Sering rob, akhirnya ditinggikan seperti. Sering air laut pasang naik ya, jadi akhirnya ditinggikan.
Oke, Sobat Kimung, itulah peristiwa dari si Pitung. Nah, sekarang Om Kimung bersama Bang Sukma mau coba lihat-lihat nih bagaimana sih keadaan lingkungan di sini. Karena untuk masuk sini berapa Bang biayanya? Kalau dewasa Rp5.000. Untuk orang dewasa Rp5.000. Kalau untuk mahasiswa Rp3.000, terus pelajar Rp2.000. Oke, mahasiswa dan pelajar untuk mencari sumber pengetahuannya di sini juga dikenakan biaya murah meriah, cuma 2.000 atau 3.000 ya? Betul, 3.000 dan 2.000. 3.000 mahasiswa, 2.000 untuk pelajar. Dan parkir Parkir sebetulnya itu di luar. di luar dari pengelolaan Pitung. Jadi parkir ada mungkin warga sinilah yang mengelola. Oke, Sobat Kimung, Om Kimung mau sama Bang Sukma mau keliling dulu, mau lihat situasinya seperti apa sih rumah Pitung yang sebenarnya. Mudah-mudahan Sobat Kimung yang nonton juga bisa berkenan dan bisa hadir di sini karena ini cagar budaya yang harus dilestarikan. Jangan sampai hilang begitu aja. Oke, kita jalan-jalan. Bang Sukma, ini ada bangku yang ditanda begini musim kebarian. Ini apa ya Bang Sukma? Ini peristiwa apa nih? Ini bangku rotan yang biasa digunakan oleh orang-orang Betawi pada tahun 1800-an. Dan kenapa ditaruh di sini? Karena ini teras. Oh, teras rumah ya? Teras rumah dulu digunakan oleh Haji Safiuddin untuk memantau tambak-tambaknya di utara rumah ini. Oh, jadi gini, iya. di situ tadinya tambak nih. Aslinya tambak semua. Tambak semua di sana tadinya. Oh, di sana tambak semua. Jadi Pak Haji Safiuddin untuk melihat yang memantau ya. Iya. Karena di sana kalau waktu nggak ada tembok itu laut ya berarti laut, ya? Tambak. Iya, oke. Ya, gitu. Nah, ini pakaian si Pitung. Ini ya melambangkan budaya Betawi. Pakaian silatnya. Oke, terus apa lagi? Ini ruang kedua, ruang tamu. Di sini juga ada bangku-bangku yang lebih panjang. Dulu ini digunakan untuk Pak Safiuddin bertransaksi hasil tambaknya sama koleganya. Oh, iya. Nih Sobat Kimung, ini kalau tempo dulu sopanya kayak beginilah, bahasa sekarang lebih keren ya kalau ini. Nah, ini sobat-sobat rotan. Tapi masih kuat-kuat loh, masih bagus-bagus Sobat Kimung. Ya, ini masih dari kayu jati. Iya, kayu jati nih. Bagus nih. Jadi ini adalah ruang pertemuan keluarga di mana kalau hasil-hasil dari tambak, nah keluarga berembuk di sini. Ini ada ruang keluarga. Oke, kita lanjut ke dalam. Oke, Sobat Kimung, kita mampir nih ke ruang tidurnya Bang Pitung. Kira-kira gimana, Bang Sukma, ini kira-kira mengenai si tempat tidurnya ini? Ya, di sini ada ruangan kamar yang berisi tempat tidur dan peralatan untuk berias diri. Ada kasurnya, ada kelambunya, dan ini menggambarkan tempat tidur yang digunakan pada zaman si Pitung. Dan kamar ini digunakan atau ditempati hanya oleh pemilik rumahnya saja gitu. Oh ya, jadi tidak bukan untuk tamu ya, khusus untuk ini ya. Tapi ini sebenarnya punya Pak Haji Safiuddin tadi ya? Punya Pak Haji Safiuddin. Safiuddin tadi ya. Jadi ini cuma menggambarkan tempat. Secara kebetulan memang si Pitung sini nggak menggunakannya ya. Nggak menggunakan, tapi ini ini si Pitung tamu. Iya, sedang tamu gitu. Jadi ini aslinya rumah tempat tidur Pak Haji Safiuddin. Oke, lanjut Sobat Kimung. Sobat Kimung, rupanya rumah si Pitung ini juga banyak pengunjungnya dari ibu. Dari ibu mana, Bu? Dari Kelapa Gading. Dari Kelapa Gading mau ngelihat keadaan rumah si Pitung juga karena ini legenda banget. Makasih, Bu. Kita lanjut. Oke, Bang Sukma. Terus ini apa Bang Sukma ini? Ini ada ruangan yang lebih panjang. Di sini ruang keluarga. Jadi selain untuk makan-makan di sini, yang di ruang sebelahnya ini untuk beristirahat bila ada tamu. Bila ada tamu dari keluarga besar kali ya. Besar. Mereka istirahatnya di sini. Oh, di sebelah sana. Dan di situ ada alat-alat musik kalau mau santai. Oh, mau santaian bermusik ya segala macam. Oh. Gitu. Dan ini untuk ruang makannya nih. Ruang makannya, meja makan. Ruang makan. Ada juga itu meja-meja untuk peralatan. Sorry, Pak Haji Safiuddin ini keluarga besarnya berapa banyak anaknya? Jadi begini, kalau Pak Haji Safiuddin itu tidak punya anak. Oh, dia punya anak. Dan setelah tua, rumah ini diserahkan ke Haji Sajidin, anaknya. Yang tadi ya, jadi. Nah, Haji Sajidin. Anaknya? Tadi kenapa nggak punya anak? Adiknya. Oke. Diserahkan ke adiknya Haji Sajidin. Nah, yang beranak pinak itu Haji Sajidin sampai Haji Matsaninya itu. Sampai sekarang gitu. Tapi ini udah milik DKI. Nah, kalau Haji Safiuddin bersaudara 5.
Haji Saipudin bersaudara 5. 5 orang. Oh iya, tapi nggak punya anak. Nggak punya anak Haji Saipudin. Oke, Bang Sukma, ini kok pendek yuk dari tempat yang lain gimana nih? Ini emang sengaja dibuat pendek rumah ini karena ada filosofinya, kita kalau ingin masuk rumah orang kan selalu harus hormat gitu kan. Oh, jadi filosofinya begini ya, dikit Betul. Jadi nunduk. karena ini pendek ya mau nggak mau kita pasti nunggu Oh, begitu filosofinya, maka dibuat pendek supaya kita menghargai yang tuan rumah. rumah. Oke, Dan sobat. sampai sekarang juga kita masuk rumah harus buka sendal. Iya, gitu ya. Oke, Sobat Kimung, kita lanjut ke dalam. Sobat Kimung, nah ini ada dapur, tapi namanya dapur kiring, bukan dapur basah. Nah, jadi kita di sini ada peralatan masak. Nah, ini dapur keringnya. Setelah itu untuk mungkin buat kopi ya, segala macam Bang ya. Buat makan utama kayak beras, sayur-sayurannya. Oh, beras sayur-sayuran di sini. Ya setelah matang dibawa ke atas karena mereka masaknya di bawah. Oh, jadi masak basahnya kompor segala macam ada di Ada bawah. di bawah, setelah matang baru dibawa ke atas. Jadi ini lemari lah, itu kan lemari, dapur Betul, kering, betul. lemari. Ya, terus di belakang ini ada tempat. Untuk sholat. Nah ini ada tempat sholat. Memang orang Betawi itu nggak mungkin dia ninggalin. Tapi ini orang Bugis ya. Orang Bugis, Orang Bugis, juga sama. Sama sholat itu bagi mereka, bagi beliau-beliau itu ini ada kewajiban. Maka di sini ada ruang musolanya. Betul. Ruang musolanya nih di belakangnya. Oke, Sobat Kimung, kita pindah ke tempat lain. Ini udah berakhir di satu tempat rumah pitung. Oke, Sobat Kimung, kalau Sobat Kimung mampir kemari, ingat ya, ini salah satu contoh Om Kimung nemuin tempat sampah di sini. Jadi kalau kita mau berwisata di tempat wisata, tolong di sini udah ada tempat sampah nih Sobat Kimung. Jadi kalau ini jangan buang sembarangan, taruh di tempatnya. Oke, Sobat Kimung. Nah, ini kembali lagi ke Bang Sukma. Bang Sukma, ini bisa dipakai untuk ini nggak Bang Sukma? Apa? Sewaan apa gimana? Oh, resepsi gitu ya. Resepsi Bang Sukma. Begini, jadi sebelumnya tidak boleh, tapi dari pengelola dari Museum Barian memberi kebijakan karena warga di sini lahannya sempit, jadi memberi kebijakan boleh digunakan untuk resepsi, tapi dengan syarat jangan di hari Sabtu Minggu, jadi hari kerja, karena kalau Sabtu Minggu kan pengunjungnya penuh, jadi bisa juga mengganggu acara. Oh, jadi ini bisa dipergunakan untuk resepsi. Ini tempatnya nih, di seputar sini ya Bang. Betul. Di seputar sini tidak mengganggu tempat rumah si pitungnya. Cuman dipergunakan di hari Senin sampai Sabtu. Hari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu nggak boleh. Ya, terus sorry. Abang ngomong pegawai Pemda atau bagaimana? Oh gini, jadi kalau saya nih sebetulnya sudah pensiun dari ASN Dinas Kebudayaan bulan Desember kemarin, tapi dikaryakan oleh atasan masih dimintain tolong dikaryakan untuk membantu ini pengelola. Iya. Berarti masih fat dong. Alhamdulillah. Oke, Bang Sukma, sebelum saya akhiri, ada lagi nggak informasi-informasi di sini? Sebelum saya nih mau lihat-lihat, katanya kata Bang Sukma di sini ada tempat ini ya, kalau hari Minggu apa makanan-makanan Oh, nih. iya. Seperti apa aja, Bang? Jadi pengunjung di sini terutama kalau hari Minggu selain bisa melihat bangunan si Pitung dan mengetahui sejarahnya, juga bisa ikut latihan nari karena kalau hari Minggu di sini ada satu sanggar yang berlatih di sini, dan juga ada beberapa kuliner yang didagangkan di rumah Pitung ini. Sorry, Bang Kimung jadi tertarik nih. Om Kimung jadi tertarik nih. Ini untuk latihan tari, terus kayak yang apa? Keroncong, apa? Gambang kromong gitu. Iya, gambang kromong. Kalau gambang kromong itu acara tahunan. Gitu. Enggak ada tempat latihan. Terus pencak silat kan Betawi. Silat itu hampir tiap minggu ada. Oh, Pencak silat dan nari. Oh, berarti ada seni budaya Betawi dulu yang Om Kimung tahu, pencak silat, gambang kromong, Betul. terus topeng, Tari topeng segala macam. Ini ada ya tempat? Ada di sini. Oke, Sobat Kimung, berarti ini masih dilestarikan nih. Terus tempat makan biasanya makan apa aja? Putu mayang, Ada putu mayang, ada kerak telur, Ada kerak telur. beef peletok, tapi karena ini hari Sabtu jadi hanya yang hari ini ada hanya kerak telur. kerak telur. Bang Kimung bisa
menikmati dan bisa juga tahu filosofinya kerak telur dari penjualnya. Oke, nanti kalau penjualnya udah ngelayanin yang lain, kita mampir ke situ ya. Kita lihat dulu kerak telur. Oke, dengan Bang Sukma, terima kasih banget Bang Sukma. Sama-sama. Mudah-mudahan pengunjung makin rame dan mudah-mudahan Sobat Kimung yang seputar Jakarta Utara atau Marunda yang mau menggunakan untuk resepsi pernikahan bisa kok di sini setiap Senin sampai dengan Jumat. Oke, Sobat Kimung, sebelum Om Kimung akhiri, Om Kimung pamit dulu dengan Bang Sukma. Nanti Om Kimung mau akhiri setelah kerak telur. Oke, makasih. Sama-sama. Oke Sobat Kimung, Om Kimung mau jajan dulu nih kerak telur nih. Tadi habis dari tanya-tanya dengan Bang Sukma, hari ini Om Kimung mau coba kerak telurnya Bang Roy. Bang Roy, ini berapa harganya kerak telurnya? Kita jual di sini 25.000. Oh 25.000 satu loyang, kerak telur. ya, satu Tapi porsi. dengan porsi seperti ini, bahannya apa Ya. aja sih Bang? Ya lumayan. Apa aja bahannya? Kalau boleh tahu? Bahannya itu kita kerak telur itu ada telur, ketan, terus rundeng, basah, kering, dan ebi. Ebi apa tuh? Oh udang kering. Nah, udang kering. Oh itu. Nah ini pola pembuatannya ya Bang? Ya, ini Langsung. proses pembuatannya. Proses Jadi pembuatannya ya. dijadikan satu, terus diaduk-aduk hingga rata. Oh iya diaduk-aduk. Nah ini Sobat Kimung, ini cara pembuatannya. Tapi sambil Bang Roy buat kerak telurnya, Om Kimung mau tanya-tanya dulu nih. Kira-kira, Bang Roy dagang di sini tiap hari apa aja? Apa tiap hari apa cuma Sabtu Minggu aja? Kita di sini bukanya tuh Sabtu Minggu dan tanggal merah. Nasional. Oh karena tempat wisata. Ya, Oke. karena tempat wisata. Tapi kok ini sendiri doang Bang Roy? Ya kebetulan rekan-rekan yang lain nih lagi berhalangan. Biasanya rame di sini. Oh biasanya apa aja? Ada selendang mayang, kue rangi, Oh kurangnya ada juga, Ya. Aduh, legenda juga tuh. Terus ya, bir petok. bir potong. Hmm. Oh di Cuma situ. kebetulan hari ini kayaknya pada nggak dagang. Mungkin besok minggu. Minggu besok ya? Ya. Sorry, kalau lagi ada wisata rame ini kira-kira berapa banyak Bang Roy bisa laku ini kerak telurnya? Omset kerak telur ya relatif ya. Cuma kalau banyak bisa 50, 100. 50 porsi ya. porsi, mantep 50 porsi. Sobat Kimung, kalau udah sekolah kaliin sendiri. Kalinya berapa? Tapi yang pasti ini adalah makanan legenda. Makanan tempo dulu, orang-orang Betawi dulu pasti kenal yang namanya kerak telur. Terus ini bahannya seperti ini diolah sendiri apa udah jadi belinya? Seperti Kita serundeng olah apa? Oh, ngolah Kita sendiri. bikin sendiri. Bang Roy sendiri yang buat? Ya, Oh, bikin sendiri. saya pikir ada yang ininya, ada yang enggak. apa tuannya Enggak. gitu enggak? Kebetulan kan kita memang di keluarga tuh nih generasi keempat ya. Jadi Oh, Bang Roy itu masih generasi keempat. iya, generasi keempat dari keluarga gitu. Oh. Jadi dari awal ini resep ini turun temurun jadi ya kan. Jadi Oh. resep sudah diberikan begini standar resep dari keluarga seperti ini. Maka kadang-kadang kalau kerak telur itu lain tempat kadang-kadang ada lain Iya. rasa gitu kan. Kayak di Kemarun kan banyak tuh kalau PRJ itu Iya, beda-beda rasanya. Bedanya rasanya. Ya, Oh. karena memang masing-masing punya standar resepnya sendiri-sendiri. Sorry, Bang Roy, bisik-bisik katanya Bang Sukma. Ini ada filosofinya. Gimana gitu sih? ya? Bang Sukma tadi baru tanya Iya, Bang Roy, iya, Bang Roy iya. tahu tuh katanya. Kerak telur tuh filosofinya gini. Jadi kalau kerak telur itu kan komponennya tuh dari telur, ketan, serundeng, sama ebi. Jadi telur itu diibaratkan seorang pemimpin ya kan. Dimana Oh. dikombinasikan dengan adanya ketan sebagai rakyatnya mungkin tuh sifatnya telur itu menguatkan, dimana ketan itu yang kita jadikan satu kombinasi itu untuk menguatkan dari proses itu sendiri. Jadi kalau suatu negara mungkin dia pemimpin itu kalau dikuatkan dengan satu Dukungan rakyat. yang dukungan rakyat dia akan lebih Lebih ini lagi. mantap lagi gitu. Jadi filosofi kerak telur itu sendiri di situ tertanam bahwa kerak telur itu menanamkan jiwa pemersatu, jadi menyatukan gitu. Buat Sobat Kimung, ini Om Kimung jadi dapat pengetahuan lagi. Jadi Om Kimung selama ini taunya kerak telur ya hanya makanan tradisional aja. Tapi hebatnya orang-orang tua dulu ya, dia punya filosofi. Jadi kerak telur itu intinya ada di telur, ya. Telur itu kan kayak lem, mengecap merekat. Iya, Nah, merekatkan. ketannya itu dibarakan rakyat. Kalau telur itu dibarakan pemimpin. Makanya di mana negara kalau pemimpin dan rakyatnya udah saling mendukung bersatu, insya Allah negara itu makmur. Maju. Insya Allah aja negara itu maju.
Makanya filosofi kerak telur ini sangat kuat untuk negara yang makmur. Nah, terus si ketan ini kan kalau rakyatnya nggak bersatu, apa maksudnya nggak lengket, Iya, nggak ini pecah. pecah. Selesailah Bubar. negara, bubarlah. Iya. Dan ini rasanya nggak enak. Rasanya Hebat Bang Roy, mantap. Baru tahu nih. Aduh, sambil nunggu Om Kimung udah keburu lapar. Om Kimung udah dulu ya. Oke, Sobat Kimung, kita akhiri perjalanan Om Kimung di Rumah Si Pitung. Mudah-mudahan Sobat Kimung mau hadir ke sini dan bisa merasakan langsung kerak telurnya Bang Roy. Ya. Dan Om Kimung yakin kerak telurnya Bang Roy mantap. Mantap. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.